Perkenalkan, nama saya Indah Hanifah Munawaroh dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang harus kita sediakan yaitu yang pertama air putih secukupnya, es batu secukupnya, gula pasir secukupnya, 1 buah gunting, 1 buah korek api, 1 buah sendok, dan 3 lembar kertas. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kegiatan pertama yang kita lakukan yaitu siapkan 1 lembar kertas dan 1 buah gunting. Kemudian, gunting kertas menjadi bagian-bagian kecil. Setelah menjadi bagian-bagian kecil, kita dapat melihat bahwa kertas tersebut hanya berubah bentuk. Yang semula kertas masih utuh berukuran besar menjadi potongan-potongan kecil. Tapi kita masih mendapatkan materi semula, hanya wujud fisiknya saja yang berubah. Maka dapat disimpulkan, kertas yang digunting menjadi bagian-bagian kecil termasuk perubahan fisika. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan kedua, yaitu langkah pertama, siapkan 1 buah sendok, 1 buah gelas yang diisi dengan air secukupnya, dan gula. Kemudian, kita masukkan 2 sendok gula ke dalam air. Kemudian, aduk menggunakan sendok. Kita dapat amati bahwa saat melarutkan gula ke dalam air, gula hanya berubah bentuk dari butiran menjadi partikel larutan. Dapat kita simpulkan bahwa gula yang dilarutkan ke dalam air mengalami perubahan fisika. Kegiatan selanjutnya adalah mengamati perubahan yang terjadi pada es batu. Sebelumnya, kita melihat bahwa es batu ini beku dan berwujud benda padat. Namun, setelah beberapa saat dibiarkan di suhu ruang, es batu ini mencair. Dari proses itu, kita dapat lihat bahwa es batu mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Maka, dapat kita simpulkan bahwa es batu yang mencair termasuk ke dalam perubahan fisika, karena hanya wujudnya saja yang berubah dan dapat kembali ke bentuk semula. Jika kita masukkan air ini ke dalam lemari pembeku, pasti air akan membeku, sehingga dapat terbentuk es batu kembali. Kegiatan terakhir yang kita lakukan adalah mengamati perubahan pada kertas yang dibakar. Perlu diingat bahwa kegiatan kali ini dilakukan dengan hati-hati ya. Langkah pertama, siapkan 2 lembar kertas dan 1 buah korek api. Lalu, bakar 1 lembar kertas menggunakan korek api hingga sebagian kertas terbakar. Setelah sebagian kertas terbakar, kita tiup nyala api hingga padam. Setelah kita amati kegiatan tersebut, kita dapat lihat bahwa kertas yang dibakar mengalami perubahan bau, perubahan suhu, dan terbentuknya gas berupa asap. Lalu, kita bandingkan kertas yang sudah dibakar dengan kertas yang belum dibakar. Maka akan terlihat perbedaannya. Kertas yang sudah dibakar akan berwarna kehitaman, sedangkan kertas yang tidak dibakar masih utuh berwarna putih. Jadi, kertas yang dibakar terjadi perubahan warna dan menyebabkan terbentuknya zat baru berupa abu kertas.
abu kertasnya berwarna abu kehitaman. Maka dapat kita simpulkan bahwa kertas yang dibakar merupakan salah satu contoh perubahan kimia, karena kertas yang dibakar menghasilkan zat baru berupa abu, dan kertas yang telah menjadi abu tidak bisa dikembalikan menjadi kertas lagi. Setelah melakukan 4 kegiatan tadi, kesimpulan yang kita dapat adalah perubahan fisika adalah suatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Hanya wujudnya saja yang berubah dan dapat kembali ke zat semula. Contohnya adalah kertas yang digunting, gula yang dilarutkan ke dalam air, dan es batu yang mencair. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Zat baru yang terbentuk tidak dapat kembali ke bentuk semula, serta sifat dan strukturnya berubah. Contohnya adalah kertas yang dibakar. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.